Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta ujian P3K tahap 2 yang barangkali harap-harap cemas menunggu pengumuman besok. Berikut saya akan sampaikan pernyataan melegakan dari Kemendikbud untuk guru P3K tahap 2 yang mana ini menjadi penentu guru P3K dapat mengisi formasi. Sekaligus juga di sini kita bahas informasi terbaru terkait penerimaan ASN tahun 2022. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Setelah ujian di tahap 1 yang lalu, maka Bapak Ibu guru yang mengikuti ujian di tahap 2 ini berdasarkan informasi dari lapangan sudah banyak sekali yang mencapai passing grade. Namun kendala utama di sini adalah masalah formasi. Dan ini kemudian yang membuat guru P3K peserta tahap 2 harap-harap cemas. Rata-rata mereka khawatir bila 16 Desember besok juga tidak dinyatakan lulus formasi P3K. Hal ini disampaikan Bu Titi Purwaningsih yang mendapat laporan banyak guru lulus passing grade P3K guru tahap kedua ini. Disampaikan, saya lega banyak guru honor K2 yang lulus P3K tahap kedua. Apakah lulus formasi atau tidak itu yang menjadi tanda tanya. Pastinya formasi P3K guru di kabupaten ya masing-masing ini sudah lebih sedikit dibanding di tahap 1 kemarin. Salah satunya disebutkan di sini adalah untuk Garut ya, yang mana di tahap 2 ini hanya tersisa 36 formasi. Dan salah satu yang juga menjadi kekhawatiran guru honor negeri di tahap 2 ini adalah afirmasi yang cenderung menguntungkan guru swasta dan lulusan PPG. Ini sudah berulang kali dikritisi oleh Bu Heti yang secara umum mempersoalkan pemerintah hanya memperhitungkan cerdik pendidik dalam pemberian afirmasi. Jadi kalau kita lihat di awal ya, guru honor berharap untuk masa kerja juga menjadi pertimbangan pemberian afirmasi. Lalu terkait ini kemudian Kemendikbud mengeluarkan pernyataan yang menurut saya ini menjadi jawaban agar Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade di tahap 2 ini tidak perlu khawatir. Hal mana disampaikan di situ ada 4 kebijakan yang dibuat di tahap 2 ini. Yang pertama untuk afirmasi ya masih sama seperti sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru honor negeri akan tetap mendapatkan afirmasi seperti di tahap pertama. Lalu di tahap kedua ini tidak ada guru induk dan non-induk. Ini tentu Bapak Ibu yang di tahap pertama tidak bisa mengisi formasi karena terkendala guru non-induk. Di tahap 2 ini sudah bisa mengisi formasi. Namun catatannya adalah Bapak Ibu harus mendapatkan nilai tertinggi pada formasi yang Bapak Ibu lamar. Lalu penentuan kelulusannya juga tetap menggunakan Permenpan nomor 1169 ya. Jadi Bapak Ibu sebelum pengumuman besok tentu sudah paham kriteria apa yang akan menentukan Bapak Ibu lulus atau tidak. Ini bagi gambaran bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui nilai perolehan di tahap 2 ini. Dan yang terakhir yang menjadi jawaban agar kiranya Bapak Ibu yang belum mengisi formasi di tahap 2 ini ya tidak terlalu khawatir, disampaikan oleh Kemendikbud bahwa lulus passing grade dipastikan diberikan formasi. Dirjen Ketika Kemendikbudristek Pak Iwan Syahril mengungkapkan seluruh peserta tes P3K guru tahap 1, 2, dan 3 akan diberikan formasi. Jika pada 2021 belum ada formasi, tetapi begitu formasi dibuka pada 2022, peserta yang sudah lulus passing grade akan mengisinya. Nah, di sini menurut saya yang paling realnya adalah Bapak Ibu tidak perlu lagi mengikuti ujian di tahun 2022. Sebab ini juga yang menjadi keluhan dari rekan-rekan, 2 kali mengikuti ujian, 2 kali mencapai PG, namun tidak mendapatkan formasi. Dan tentu ya, pemerintah juga harus memperhatikan dari segi psikologis guru-guru honorer. Oleh karenanya, di 2020 nanti gitu formasi dibuka, Bapak Ibu akan diangkat seperti permohonan yang disampaikan oleh Kemendikbud saat turun ke daerah yang meminta agar guru honor yang sudah mencapai PG didahulukan pengangkatannya. Nah, lalu terkait dengan seleksi P3K ini ya masih ada satu seleksi lagi di tahap ketiga Bapak Ibu sekalian yang mana direncanakan di tahun 2020 nanti, jadi di awal. Namun ada beberapa daerah yang memang sudah memastikan sepertinya seleksi P3K tahap 3 tidak akan dibuka. Ini salah satu dasarnya adalah mengingat formasi di daerah itu ya sangat minim dan jumlah pelamar di tahap 2 ini dari guru swasta lulusan PPG dan juga guru honor sangat dimungkinkan terisi semuanya. Salah satunya adalah daerah Jember Bapak Ibu sekalian. Jadi di Jember juga kemungkinan tahap 3 tidak akan dibuka. Sama halnya seperti di Garut tadi. Garut formasi tahap 2 tersisa 36 dan kemungkinan besarnya itu akan terisi di tahap 2 ini ya. Sehingga di Jember juga ini menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Pak Mahrus Syamsul masih mempelajari kebijakan baru tentang pendidikan seleksi P3K
PTK tahap 3. Sebab sejauh ini disebutkan informasi atau surat resminya belum ada. Jadi dimungkinkan tidak dibuka bila memang formasi di tahap 2 ini sudah terisi semua. Nah, sehingga kemudian harapan Bapak Ibu sekalian yang sudah mencapai PG adalah di tahun 2022. Tentu bagi Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 2 ini, ya sesuai dengan janji Kemendikbud tadi akan diberikan formasi di tahap 3. Namun Bapak Ibu sekalian, penentu Bapak Ibu bisa mengisi formasi itu adalah ya bukan Kemendikbud melainkan daerah. Kalau kita lihat dengan formasi yang masih kita kategorikan sedikit di tahun ini, namun pemberkasan masih belum jelas hingga sekarang di beberapa daerah, maka memang walaupun janji Kemendikbud di tahun 2022 nanti dibuka formasi sebesar-besarnya, penentu formasi itu kembali ke daerah. Sehingga dalam konteks ini Bapak Ibu perlu berusaha di daerah masing-masing untuk melakukan koordinasi dengan BKD dan Pemdanya agar tentunya janji Kemendikbud dapat terrealisasi di tahun depan sejalan dengan formasi yang diusulkan oleh Pemda masing-masing. Ada informasi terbaru nih dari pemerintah Bapak Ibu sekalian untuk pendaftaran ASN di 2022 ini dimungkinkan masih ada juga penerimaan CPNS. Walau dalam konteks ini ada persepsi yang berbeda antara Kemenpan dengan BKN. Nah, kita coba lihat bahwa pendaftaran CPNS 2022 sudah dinanti masyarakat. Apakah akan dilaksanakan? Mengingat pernah diinformasikan tidak akan dilaksanakan dan digantikan dengan penerimaan P3K. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS 2022 akan tetap dibuka dan disesuaikan dengan kebutuhan. Disampaikan kalau tahun depan pengertian tidak ada bukan tidak ada sama sekali, tapi ada pengurangan sesuai kebutuhan. Ini disampaikan di akhir November kemarin. Menurut beliau, ke depan penerimaan pendaftaran CPNS 2022 ini tidak akan lebih dari kebutuhan. Butuh 5, ya 5, tidak boleh lebih. Dulu meninggal 5 masuk 100 ungkapnya. Pak Cahyo menambahkan jika penerimaan pegawai akan lebih banyak dengan sistem P3K. Menurut beliau, P3K punya gaji dan tunjangan yang sama dengan CPNS. Nah, kabar peniadaan pendaftaran CPNS 2022 ini banyak beredar berdasarkan komentar dari Pak Bima di akun Instagram. Beliau membalas salah satu komentar follower yang meminta pemerintah untuk membuka seleksi CPNS di tahun 2022. Nah, Pak Bima menjawab di tahun depan seleksi hanya dibuka untuk formasi P3K 2022 hanya untuk P3K saja. Disampaikan ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit yang banyak P3K, ucap Pak Bima. Nah, ini barangkali informasi terbaru Bapak Ibu sekalian ya. Semoga tentunya kalau saya mendoakan Bapak Ibu sekalian besok pengumuman tahap 2 ini mengisi formasi sehingga usaha dan kerja keras Bapak Ibu sekalian ya terjawab dan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.